hari Minggu bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian bertemu dengan saudara. Nah adik-adik, sebelum lebih lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga paginya hari ini, sehingga kami masih bisa melaksanakan ibadah kami walaupun secara daring. Kiranya Engkau memberkati kami, tuntunlah kami saat menonton video yang telah dikirimkan oleh kakak layan kami. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dan cerita dari kakak. Nah, untuk itu kita mengangkat suatu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat lautan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah melakukan ibadah kami dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dengan baik. Tuhan, ini doa serta ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku bekerja bersama.
Sekali lagi ya, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku Bekerja Bersama. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau bertanya, apakah ada yang pernah mendengar cerita tentang Nehemia? Ayo, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Nehemia? Ceritanya mungkin orang tuanya yang ceritakan, atau adik-adik mendengar waktu adik-adik mungkin sekolah dijelaskan oleh guru agamanya. Nah, adik-adik, kakak ingin memberitahukan Nehemia adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Nah, maksudnya apa kak? Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah mencicipi terlebih dahulu anggur yang akan dimakan oleh raja atau yang ingin diminum oleh raja. Gimana ya adik-adik? Biar dia mencicipinya, kalau misalnya itu aman atau baik untuk raja, kemudian Nehemia ini akan menghidangkannya bagi raja. Namun pada saat itu Nehemia mendengar kabar bahwa kondisi orang-orang di tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, dalam keadaan sukar dan tercela. Nah, jadi begini ya adik-adik, Nehemia ini tidak tinggal di tempat dia dilahirkan, tidak tinggal dengan orang-orang di tanah nenek moyangnya. Jadi mereka sukar dan bercela karena tembok Yerusalem dan pintu gerbang telah terbakar. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, bagaimana kalau tembok Yerusalem dan pintu gerbang telah terbakar. Mendengar kabar itu, Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah kepada orang-orang Yehuda atau orang-orang yang berada di tanah nenek moyang itu. Nah, adik-adik mendengar atau melihat keadaan Nehemia yang mungkin raja merasa kalau Nehemia ini beberapa hari itu murung, tidak ada bersemangat dan gimana ya, seperti orang kebingungan. Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, kira-kira begini ya adik-adik, dia bertanya, Nehemia, mengapa engkau terlihat begitu murung? Dan Nehemia menjawab dengan ketakutan menjawab, bagaimana hamba tidak murung ya raja? Bangsa hamba berada dalam bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem hancur. Nah, kemudian raja kembali bertanya kepada Nehemia, apa yang engkau inginkan dariku? Nah, adik-adik, rajanya bertanya apa yang Nehemia mau dari rajanya. Kemudian Nehemia menjawab raja begini, jika raja berkenan, maka kirimkan hambamu kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Hamba memohon supaya raja memberikan surat-surat bagi para bupati, sehingga hamba boleh sampai ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota nenek moyang hamba. Nah, mendengar penjelasan, mendengar permohonan dari Nehemia, Raja Artasasta mengabulkan permohonan Nehemia untuk pulang kembali ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota itu. Nah, adik-adik, setelah sampai di Yerusalem, Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak semua orang ikut serta, baik yang muda, tua, kecil, besar. Semua Nehemia ikut sertakan dalam pembangunan itu. Menhabiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan juga membangun tembok-tembok yang sudah rusak. Nehemia mengajak banyak orang untuk bekerja bersama-sama membangun tembok Yerusalem, supaya tembok itu dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita juga mau melakukan pekerjaan kita secara bersama-sama. Kita harus melakukan mungkin pekerjaan itu menurut kita mudah, tapi kalau kita mengerjakan bersama-sama, pekerjaan itu akan lebih mudah. Misalnya adik-adik piket kelas. Nah, misalkan hari ini si A piket sendirian, tapi coba kalau adik-adik bantu, pasti dia bisa
cepat menyelesaikan pekerjaan piketnya. Nah, maka pekerjaan akan cepat selesai dan cepat dikerjakan dengan baik. Nah, lagi kakak beri satu contoh ya. Saat kita membantu orang tua untuk membersihkan rumah, kita bersama-sama dengan orang tua dan kakak atau adik membersihkan mainan, pasti akan cepat terselesaikan dan semua akan tersusun rapi. Misalkan barang adik-adik yang masih berantakan, adik-adik dan kakak, mungkin adik-adik punya adik lagi, membereskan mainannya, pasti cepat selesai, membantu pekerjaan orang tuanya. Jadi seperti membagi tugas, seperti itu ya adik-adik kira-kira. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kita harus bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita bersama, bukan mengurangi kita. Misalnya, kita membantu mama yang sedang membersihkan rumah, membantu ayah yang sedang mencuci mobil, dan masih banyak sekali hal-hal yang bisa adik-adik lakukan, baik di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan tempat adik-adik tinggal. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bahwasannya jika kita melakukan segala sesuatunya bersama-sama, pekerjaan yang kita anggap sulit itu bisa terselesaikan dengan cepat dan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Cici Cuit. Baiklah adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan dan cerita, dan kita telah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita, dan sekali lagi kita memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sampai ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan Dengan cara mencuci tangan, pakai masker. Dan adik-adik jangan lupa selalu berdoa, baca Alkitabnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.